Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali di modul pengembangan kurikulum Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, kita berdoa sesuai ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, Bapak Ibu? Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Kemudian semoga diberikan kelancaran serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu. Berikutnya untuk seperti biasa menyampaikan kesepakatan kita bersama yang telah kita buat bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, Bapak Ibu. Boleh dihidupkan kameranya. Kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat. Kemudian Bapak Ibu untuk hari ini kita tidak ada kegiatan yang sifatnya ngeling, Bapak Ibu. Jadi kita cukup di fitur chat. Jadi kemarin kan kita sempat buka Jambot, kemudian apalagi itu yang lain. Nah, jadi hari ini khusus kita masuk di fitur chat saja. Kemudian klik raise sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjut. Bapak Ibu, untuk tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama, Bapak Ibu dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, Bapak Ibu mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, sebelum kita masuk Bapak Ibu, saya ingin bertanya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Sudah dibaca belum Bapak Ibu ya? Terkait materinya atau modulnya? Suara saya terdengar nggih? Pak Ibu? Pak Agus? Pak. Ya, siap. Kira-kira bagaimana Pak? Untuk kurikulum, untuk pandangan Pak Ki Hajar Dewantara itu seperti apa? Menyambung nggak dengan kurikulum saat ini? Seperti itu. Ada nggih kaitannya nggih? Ada hubungannya nggih? Ya, ada. Oke. Baik. Bahwasanya untuk prinsip dari Ki Hajar Dewantara itu bahwasanya anak itu mempunyai ataupun seperti mutiara, seperti mutiara, jadi seperti itu. Jadi anak itu mempunyai keunikan dan kemampuan yang mempunyai kelebihan masing-masing seperti itu, Pak Ibu nggih. Jadi gimana kita sebagai guru PJOK nantinya bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak-anak ataupun peserta didik tersebut, seperti itu. Kemudian lanjut.
Agenda kita sesi hari ini Bapak Ibu, yang pertama Big Word Design, kemudian yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Selanjutnya aktivitas 1, Big Word Design dalam pengembangan kurikulum PJOK Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Nah, Bapak Ibu silahkan ketikkan di kolom chat Bapak Ibu masing-masing terkait pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum. Jadi skalanya 1 sampai 10. Boleh sekarang Bapak Ibu. Pak Agus, boleh sudah dituliskan di kolom chat. Bapak Ibu guru yang lain silakan. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Oke, bagus. Skala 8. 8, J? Oke. Sudah lumayan baik seperti itu, Pak Agus. Boleh mungkin bisa menceritakan sedikit Pak Agus tentang kok Bapak jenengan sudah sampai di skala 8 itu seperti apa pemahamannya? Alasan jenengan apa seperti itu? Karena sekarang untuk pemahaman bisa kita cari di internet juga sih Pak, walaupun kayak kurangnya pelatihan, kurikulum terbaru segala macam, juga ada ditambah materi-materi yang didapat dari AI segala macam Pak. Kayak buat RPP segala macam itu kan bisa kita dapat dari Canva atau internet AI juga bisa, ChatGPT contohnya juga. Iya Pak. Terima kasih. Baik, jadi referensinya sekarang banyak Pak G. Jadi nggak hanya dari buku saja, mungkin bisa browsing ataupun sekarang sudah AI zamannya seperti itu ya Pak ya. Jadi terkait pemahamannya sudah cukup lumayan, sudah 8 seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Berikutnya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu dijawab di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Monggo Bapak Ibu yang lain, Pak Agus monggo dijawab di kolom chat.
Monggo, Bapak Ibu, langsung saja. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Pak Misja, monggo dituliskan di kolom chat. Bapak Ibu yang lain. Baik, Pak Agus, untuk meningkatkan fisik anak, kemudian mengajarkan tentang penting pola hidup sehat. Baik. Mungkin Pak Agus bisa sedikit menjelaskan, Pak Agus, tentang apa yang Bapak tuliskan tadi terkait tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Mungkin bisa sedikit tentang pengalaman Bapak seperti itu. Silakan. Gitu. Meningkatkan fisik anak dengan cara ya materi kita Pak, olahraga, praktek kan. J. Terus untuk yang mengajarkan pentingnya pola hidup sehat ya memotivasi anak agar rajin olahraga dan juga mungkin meningkatkan prestasi anak juga Pak. Baik. Kalau nggak di akademik ya di non akademik bisa ditingkatkan dengan olahraga Pak. Prestasinya. Itu mungkin Pak. Cukup baik. Terima kasih Pak. Baik, mungkin kalau melihat atau menanggapi dari pendapat Pak Agus tadi, bahwasanya di situ ada meningkatkan fisik, kemudian mengajarkan tentang pentingnya pola hidup sehat seperti itu ya. Jadi mungkin Pak Agus lebih fokus pada gerak seperti itu nggih. Jadi bagaimana anak itu meningkatkan fisiknya dengan gerak, kemudian bagaimana pentingnya mengajarkan anak terhadap pola hidup sehat. Kemudian seringkali bahwasanya kita di sekolah sering juga mungkin Bapak Ibu di situ, kalau saya pribadi di awal pertemuan itu sering menyampaikan bahwasanya ada 3 ataupun konsep yang harus anak-anak perhatikan ya. Baik tidak hanya dari gerak saja, kemudian ada kognitifnya, ada afektifnya juga seperti itu. Jadi tidak mengajarkan semata-mata anak itu cukup bergerak saja, kemudian dikasih bola selesai. Jadi kadang ada yang seperti itu kan Bapak Ibu. Tapi juga kita harus memberikan bagaimana pembelajaran itu juga ke pengetahuannya. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa nantinya di dalam masyarakat, kemudian di dalam kehidupan sehari-hari bisa menerapkannya. Jadi bahasanya pelajaran PJOK sebagai pelajaran yang sepanjang hayat seperti itu. Kemudian tidak hanya kognitifnya saja, yang ketiga ada afektifnya. Ya, di situ ada tanggung jawab, kemudian attitude-nya, kemudian kerjasama seperti itu. Ya, jadi hal-hal itu juga perlu ditekankan kepada anak bahwasanya nantinya jika sudah selesai, jadi tidak hanya di saat sekolah saja, jadi diterapkannya, tetapi juga nantinya diharapkan kepada anak-anak setelah lulus dari sekolah, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat itu juga penting bagi mereka. Ya, jadi dari tanggung jawabnya di masyarakat, kemudian juga attitude-nya itu sangat penting sekali. Jadi bagaimanapun untuk tujuan dari adanya PJOK itu mengembangkan ya, kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Jadi kita cukup hanya sebagai
untuk mengantarkan saja ke arah mana untuk siswa itu nantinya berkembang lebih baik lagi seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi, Pak Ibu? Oke. Mungkin seperti itu nggih, Pak Agus ya. Jadi atau ada tambahan lagi atau cukup? Jadi sepemahaman saya seperti itu. Ya, baik. Mungkin kita lanjut nggih. Berikutnya. Nah ini, menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka tahun 2024 untuk pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga ataupun PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi, ya, Bapak Ibu, di tiga kriteria ya. Jadi mengembangkan, kemudian menerapkan dan mengevaluasi. Kemudian keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi dan kreativitas. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang berikutnya, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Baik, ini kurang lebih seperti yang saya bahas ataupun saya bahas dengan Pak Agus tadi yang sebelumnya. Ibu, mungkin kita lanjut. Baik, berikutnya mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Baik, selanjutnya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat untuk pertanyaan berikutnya tentang masalah acuan Bapak Ibu. Jadi kurikulum ya, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ini untuk kurikulumnya apa saja nggih? Jadi enggak hanya kurikulum Merdeka. Monggo Bapak Ibu dijawab ataupun langsung Pak Agus nggih. Ini kayaknya Pak Agus yang aktif cuman dari tadi. Oke. Mau di kolom chat atau langsung saja? Monggo Pak. Kalau secara pribadi masih kurang sih Pak. Kalau saya Pak. Masih kurang nggih. Kenapa Ya, Pak? karena Kurang. karena harus menyesuaikan dengan fasilitas sekolah gitu Pak. Oke. Ya jadi Pak ya. Jadi kurikulum itu dari pemerintah itu sebenarnya masih mentah seperti itu nggih. Jadi dari kurikulum kemudian turun ke KOSP ataupun sekarang istilahnya KSP ya, panel satuan pendidikan. Jadi dari situ kemudian nanti kita turunkan lagi ke CP, kemudian TP dan ATP seperti itu. Jadi
Kayaknya sepertinya Bapak ya sudah melakukan itu, Pak. Sebenarnya mungkin sudah paham, Pak. Jadi ini sudah kita lakukan bersama, sudah memahami dengan baik mungkin. Jadi, sebelum kita memberikan, ke anak, pasti kita sudah melihat tujuan. Jadi apa yang akan kita pelajari diberikan ke anak, seperti itu. Iya. Mungkin untuk Bapak Ibu sebenarnya semua sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Jadi pasti Bapak Ibu sebelum mengajar pasti melihat acuannya. Jadi kurikulum itu seperti lintasan seperti itu ya. Trek lari seperti jadi kalau kita melihat bagaimana dari awal sampai akhir apa yang kita tuju bersama dengan anak seperti itu. Jadi anak ada acuannya bagaimana apa yang harus anak penuhi dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi istilahnya seperti yang saya sampaikan bahwa saya untuk kurikulum itu seperti trek lari seperti itu. Baik, kita lanjut saja, nggih, Pak. Kemudian berikutnya, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai, Pak Ibu? Baik, Pak Misha mengembangkan peserta didik secara menyeluruh. Baik, terima kasih. Di berikutnya ada pertanyaan dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Bisa nggih Bapak Ibu nggih? Bisa ya Pak Agus ya. Jadi kita melihat bahwasanya seperti yang Pak Agus tadi sampaikan ketika kita akan memberikan materi ke anak itu kita melihat aset juga seperti itu. Kemudian kita melihat bagaimana anak itu lebih kemana seperti itu kan. Jadi melihat background anak juga seperti itu. Jadi sebelum merancang pembelajaran kita juga melihat minat dan bakat seperti itu ya. Kemudian baru melihat aset yang perlu kira-kira yang diajarkan kita asetnya seperti apa saja seperti itu. Baik baru itu kita bisa untuk tujuannya mencapai tujuan yang akan kita tuju seperti itu. Berikutnya, oke, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi atau Pak Agus sampaikan. Kemudian dan mempersilakan Bapak Ibu guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi untuk kurikulum saat ini Bapak Ibu lebih dimudahkan lagi ataupun lebih diberikan keleluasaan terhadap sekolah-sekolah untuk satuan pendidikan tersebut untuk mengembangkannya. Jadi melihat karakteristik dari sekolah masing-masing. Kemudian peserta didiknya seperti itu. Jadi ketika sebagai contoh mungkin sekolahan yang di pegunungan akan berbeda dengan sekolahan yang berada di pantai seperti itu. Jadi melihat kebutuhan peserta didik seperti itu. Jadi untuk kurikulum saat ini lebih memberi keluasan terhadap sekolah-sekolah untuk mengembangkan seperti itu. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Oke, baik.
Berikutnya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Mungkin Bapak Ibu boleh langsung saja menyampaikan pendapat Bapak Ibu mengenai bagaimana untuk memastikan agar pelajaran yang kita lakukan benar-benar menyerap ataupun menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan. Bagaimana, Nggih? Mungkin Pak Misja atau Pak Agus boleh menyampaikan langsung bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Bagaimana Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, terkait bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran, sedikit saja mungkin tadi sudah saya singgung, Bapak Ibu. Kita sebagai guru olahraga itu harus memahami bagaimana tujuannya. Jadi dari tujuan itu, sebelum tujuan kita melihat bagaimana apa yang dibutuhkan anak peserta didik itu. Jadi sebelum kita membuat tujuan, lebih baik kita melihat apa sih manfaat dari ataupun apa sih yang diperlukan oleh peserta didik seperti itu. Kemudian melihat juga bagaimana untuk aset-aset yang mendukung seperti apa, seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian baru kita bisa untuk memberikan tujuan yang sesuai dengan bakat minat dari peserta didik itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya bisa dalam pembelajaran mungkin lebih memaksimalkan, artinya dalam pembelajaran tidak langsung mengarah pada intinya. Jadi bisa Bapak Ibu untuk memberikan game-game di mana untuk memacu anak-anak untuk lebih senang lagi, lebih aktif lagi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi sebelum pembelajaran intinya Bapak Ibu memberi game-game yang mana untuk mengarahkan pembelajaran yang mengarah ataupun game yang mengarah pada pelajaran tersebut, seperti itu. Baik, next. Baik, kemudian ada proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap, Bapak Ibu. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Kemudian yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi, Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum tadi Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama mengidentifikasi dulu CP-nya, kemudian kedua metodenya, ya metode penilaian, dan yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Strateginya seperti apa, seperti itu. Sebelumnya metodenya. Baik. Dari backward ada pesan kunci. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Baik, Bapak Ibu. Saya ulangi. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Kemudian lanjut.
Aktivitas 2 Bapak Ibu. Berikutnya. Oke. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Baik Bapak Ibu, kira-kira untuk definisi pertama ini benar atau tidak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini kira-kira benar atau tidak Bapak Ibu? Pak Agus? Pak Misja? Kira-kira benar atau tidak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar, Pak. Masih terdengar suara saya, Bapak Ibu? Sinyalnya di sini, Pak. Cuacanya lagi nggak mendukung. Baik, untuk yang pertama, ini salah, J. Jadi kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ya, ini salah. Berikutnya, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah, J? Boleh langsung jawab? Bapak Ibu? Ya. Untuk yang berikutnya salah, kemudian lanjut. Baik, berikutnya kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Baik, ini benar. Berikutnya, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Baik, Bu, untuk yang pertama, struktur capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Berikutnya, penggunaan perangkat ajar. Kemudian yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Oke, kemudian komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Next. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Pak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ini seperti yang kita singgung tadi, bahwasanya masalah kurikulum ini sudah diserahkan ke masing-masing satuan pendidikan. Jadi sekarang untuk satuan pendidikan ini satu dengan yang lainnya itu berbeda seperti itu, jadi Bapak Ibu. Jadi tidak disamaratakan karena menyiasati atau melihat konteks di mana anak peserta didik itu sesuai dengan kebutuhannya, Bapak Ibu. Kemudian melihat dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika anak yang berada di pegunungan atau perkebunan berbeda dengan anak yang berada di wilayah pantai ataupun yang berada di pinggir pantai, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kemudian ada kaitannya dengan aset yang dapat dimanfaatkan, Ibu ya. Jadi lingkungannya seperti apa itu yang bisa dimaksimalkan untuk gerak peserta didik, seperti itu. Dan berikutnya mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK.
Yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK dan kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke, ini ada 3 pertanyaan Bapak Ibu, jadi kita diskusikan dulu untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Boleh, silakan Bapak Ibu. Kita berbagi cerita saja Bapak Ibu. Jadi menurut pengalaman Bapak Ibu seperti apa jika menyusun ataupun merancang program PJOK? Pak Agus, monggo jika ingin bercerita. Bapak Misja atau Bu Asmi, saya persilahkan. Terkait bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Seperti apa Bapak Ibu? Cek, terdengar nggih suara saya? Baik, mungkin sebelumnya kita melihat visi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Jadi untuk visinya Ki Hajar Dewantara itu yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional, Bapak Ibu. Yang mana pendidikan nasional di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Jadi dari zaman kolonial hingga era modern. Jadi seperti itu. Jadi kemudian penting sekali untuk menyusun visi pendidikan nasional yang inklusif. Jadi dan progresif. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik Ibu, kali ini kita melihat bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara telah membentuk landasan Bapak Ibu bagi pengembangan sistem pendidikan nasional. Jadi kemudian menjadi dasar-dasar pendidikan, diantaranya yang pertama pendidikan untuk semua, kemudian pendidikan berbasis budaya, kemudian pendidikan yang holistik, dan berikutnya pendidikan karakter. Yang kelima pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Baik, mungkin dari kelima tadi sudah kita singgung tadi bahwasanya
pendidikan harus sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita ya, Bapak Ibu. Kita melihat latar belakangnya, budayanya, gendernya, status sosial, itu pendidikan untuk semua. Jadi tidak ada perbedaan antara status sosial, gender atau latar belakangnya. Kemudian berbasis budaya tadi, membangun kearifan lokal ya Bapak Ibu ya. Kemudian pendidikan yang holistik. Jadi pada aspeknya akademik semata-mata tidak hanya terbatas, maksudnya seperti itu, jadi semata, tapi juga harus memperhatikan perkembangan fisiknya, jadi secara menyeluruh antara emosional, sosialnya, seperti itu. Kemudian pendidikan karakter, harus mengembangkan sifat-sifat seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, ini masuk dalam affective study. Kemudian pendidikan yang relevan dengan kehidupan, jadi harus relevan dengan kehidupan sehari-hari dan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Ibu ya, jadi untuk pendidikan ini kalau kita bahasanya diterapkan ya saat menerapkan keterampilan, jadi sehingga anak-anak lebih antusias gitu. Jadi bagaimana pendidikan olahraga itu nantinya berperan penting dalam kehidupan nyatanya seperti itu. Jadi tidak hanya mereka itu mengetahui saja, jadi nantinya bisa digunakan dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Kemudian pendidikan sebagai alat pembebasan, Ibu. Jadi yang berikutnya, pendidikan sebagai alat pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Dalam kurikulum Merdeka, setiap anak adalah bintang yang berkilau yang tadi seperti saya sampaikan. Jadi setiap murid memiliki potensi unik yang perlu diungkap dan ditemukan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan terarah. Terdengar nggih suara saya nggih? Pak Ibu? Cek. Baik, lanjut. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu dan anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Kemudian yang berikutnya mengenai karakteristik Bapak Ibu. Di latar belakang ini bahwasanya kita kemarin sudah diperparah dengan adanya pandemi COVID, maka untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran, Kemendikbud mencoba untuk melakukan upaya pemulihan pembelajaran. Baik, pada tahun ini, bulan Maret, pemerintah berlakukan secara nasional kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka ini pelajaran intrakurikuler yang menyampaikan materi esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Baik. Kemudian kurikulum Merdeka bertujuan memberi kesempatan bagi semua peserta didik di Indonesia untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter Pancasila dengan mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran. Kemudian fokus pada materi esensial. Yang pertama ini berikut merupakan 3 karakteristik. Jadi karakteristik untuk kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, ada 3. Yang pertama fokus pada materi esensial, yang kedua pengembangan kompetensi dan karakter, kemudian fleksibilitas pembelajaran. Oke. Baik, kemudian yang berikutnya ada pelajaran asesmen dan perancangan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka.
profil pelajar Pancasila dalam praktek pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dalam pembelajaran dicapai melalui implementasi prinsip-prinsip pembelajaran. Hukum merdeka yang direncangkan dengan perencanaan dan penilaian. Bapak Ibu, kalau masih ada kegiatan, dengar nggih suara saya nggih? Pertanyaan berikutnya, apa saja yang selama ini Pak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari? Oke, terkait pertanyaan hal ini Pak Ibu menyinggung sedikit bahwasanya tadi sudah saya sampaikan sesuatu yang bernilai dipelajari di kelas PJOK. Jadi 3 aspek tadi ya Pak Ibu nggih. Jadi dari pengetahuannya, kemudian keterampilannya, ataupun apa namanya, afektif seperti itu. Jadi tidak hanya anak itu tadi yang saya sampaikan bahwasanya anak dikasih bola suruh lari selesai. Jadi kemudian cuma berfokus pada gerak saja seperti itu. Jadi kita juga melihat sikap anak ya Pak Ibu saat di lapangan seperti apa, tanggung jawabnya, disiplin Pak Ibu. Jadi yang nantinya anak-anak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pendidikan PJOK sebagai pendidikan sepanjang hayat seperti itu. Selain itu juga kognitif juga bahwasanya pengetahuan juga sangat penting Bapak Ibu. Jadi tidak hanya mempraktekkan saja apa yang dia ketahui, tetapi juga lebih mendalam apa yang harus peserta didik pahami seperti itu tentang ataupun terkait materi-materi yang ingin dipraktekkan ataupun yang dipelajari. Berikutnya, bagaimana Pak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Baik Bapak Ibu, jika melihat dari pertanyaan ketiga terkait bagaimana Bapak Ibu dan akan mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Baik, mungkin sebelum kita ataupun melaksanakan pembelajaran di kelas, mungkin kita melihat apa yang harus dibutuhkan peserta didik seperti itu. Kemudian kita melihat aset-aset yang kita punya, seperti apa yang kita harus berikan terhadap peserta didik sehingga tujuan pembelajaran peserta didik nantinya bisa tercapai. Jadi lebih ke fokus apa yang ingin pelajari peserta didik, apa yang dibutuhkan mereka. Jadi kita tidak apa ya bahasanya, tidak hanya memberikan saja saklek apa yang harus mereka pelajari, tapi kita juga memperhatikan Pak Ibu, perhatikan peserta didik itu membutuhkan apa sehingga pembelajaran itu nanti bisa tercapai dengan tujuan kita yang kita buat tadi. Jadi kita melihat karakteristiknya, kemudian melihat lingkungannya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah
A dan B itu berbeda, tidak disamakan rata, tidak sama seperti itu, jadi berbeda. Mungkin berikutnya di pemanfaatan aset. Ketika mungkin selama ini kita melihat bahwasanya ketika aset yang kita punya kita sudah mengeluh kok seperti ini, jadi apa yang kita sampaikan terhadap murid apakah bisa tercapai seperti itu kan. Jadi diharapkannya kita dalam pelajaran ini mengikuti kegiatan ini sebagai guru PJOK yang reflektif, artinya kita juga bisa memanfaatkan aset-aset yang ada, kemudian melihat kita apa peran kita sebelum ataupun selama ini mengajar, sehingga kita kedepannya lebih baik lagi menjadi seorang guru PJOK seperti itu. Jadi terus PJOK ini tujuannya sebagai guru PJOK yang reflektif seperti itu. Mungkin lanjut. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Bapak Ibu, di sini yang pertama kebutuhan, ini 6 faktor ya Bapak Ibu, bukan yang ke-6 seperti itu. Jadi 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian ada konteks masyarakat, kemudian waktunya, alokasi jam pelajarannya, kemudian cakupan dan tahapannya seperti apa, kemudian teknologi. Ya, jadi Bapak Ibu, bahwasanya ini yang ke-6 ini kita sekarang diwajibkan bahwasanya sebagai guru itu wajib minimal bisa untuk menggunakan teknologi yang ada yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di kelas maupun di luar kelas seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman anak sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau kita melihat dulu bahwasanya guru itu cukup membawa buku saja ataupun membawa absen saja di kelas, kemudian menyampaikan, kemudian ceramah, cuma itu saja ya. Jadi kalau sekarang kita bisa menggunakan teknologi untuk menunjang bagaimana peserta didik bisa belajar lebih giat lagi seperti itu. Jadi lebih menyenangkan, anak-anak lebih antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Contohnya ya membuat game-game permainan di mana yang melibatkan teknologi Bapak Ibu ya. Jadi lewat HP bisa menggunakan aplikasi seperti apa sehingga anak-anak senang seperti itu. Jadi tidak kita seperti apa ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya Bapak Ibu lebih ke pemanfaatan teknologi seperti itu. Berikutnya aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Baik. Dan Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Kira-kira apa, Bapak Ibu? Kata kuncinya. Apa yang kita telah bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni fokus pada materi esensial. Kemudian pengembangan kompetensi dan karakter tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian fleksibilitas pembelajaran. Jadi untuk fokus pada materi esensial yaitu penguatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian
pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, yaitu mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Di kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Cikun. Cek Bapak Ibu. Masih terdengar nggih? Baik, lanjut Bapak Ibu. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Lanjut. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan maksud dari pendidikan Bapak Ibu. Di segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi kita sebagai guru PJOK hanya mengarahkan Bapak Ibu dan mengembangkan ke arah mana bagaimana peserta didik mencapai setinggi-tingginya pembelajarannya, kemudian mencapai kebahagiaannya seperti itu. Jadi sehingga bisa terjun di masyarakat seperti itu. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun mengenai pengalaman Bapak Ibu selama ini. Baik. Baik, Bapak Ibu mungkin kita sedikit melihat lagi modul yang kita pelajari kali ini Bapak Ibu. Di sini tentang perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi di sini ada tahapan-tahapan yang harus kita ketahui bersama bahwasanya untuk memahami capaian pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi ini urutan-urutannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk menjadikan dalam pembelajaran itu yang sesuai dengan tujuannya apa yang akan kita tuju seperti itu. Jadi memahami CP, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran dan tujuan belajar, kemudian dan merancang pembelajaran.
Berikutnya Bapak Ibu, di sini ada pengembangan kurikulum PJOK. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu dalam pengembangan kurikulum? Bagaimana hubungan antara kebijakan dan pencapaian tujuan pembelajaran dengan pengembangan kurikulum? Baik, Bapak Ibu. Di sini ada kurikulum berbasis standar dan pengembangan. Di kurikulum merupakan landasan utama dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pedoman, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di tengah tujuan era globalisasi dan kemajuan teknologi. Bapak Ibu. Di kurikulum berbasis standar menjadi pendekatan yang relevan dan efektif untuk memastikan mutu pendidikan yang merata dan sesuai dengan perkembangan zaman. Di konsep kurikulum berbasis standar berfokus pada penetapan tujuan pembelajaran yang jelas, pengembangan kompetensi peserta didik, penentuan indikator pencapaian dan penilaian hasil belajar secara objektif. Kemudian kurikulum berbasis standar merupakan proses merancang program atau perencanaan pendidikan yang sesuai dengan standar, tujuan dan capaian pembelajaran yang spesifik. Standar terkait pendidikan ditetapkan oleh otoritas pendidikan seperti pemerintah atau organisasi. Kemudian, kurikulum berbasis standar mencerminkan perubahan paradigma dalam pendidikan. Sebelumnya, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik dengan harapan mereka akan menguasai keterampilan dari aktivitas-aktivitas tersebut. Kemudian, kurikulum berbasis standar merupakan suatu rencana pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan acuan dari standar-standar yang telah ditetapkan, seperti standar di tingkat daerah, kemudian negara bagian atau nasional, Ibu. Baik, ketentuan akan pengembangan kurikulum berbasis standar menurut Keputusan Menteri Nomor 262, baik, dapat digambarkan dalam penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan murid, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan yang pertama peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat murid, kemudian keragaman potensi daerah dan lingkungan, kemudian yang berikutnya tuntutan pembangunan daerah dan nasional, kemudian ada tuntutan dunia kerja, berikutnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, kemudian agama, dinampilkan perkembangan global dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Baik, berikutnya prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pada kegiatan sebelumnya, Bapak Ibu telah belajar tentang pengembangan kurikulum berbasis standar. Secara umum, pengembangan kurikulum tersebut mengacu pada standar nasional. Bapak Ibu, berikutnya. Beberapa yang perlu dipahami berhubungan dengan pengembangan perencanaan pembelajaran sesuai dengan standar proses, Bapak Ibu. Yang ke-1 yaitu umum. Perencanaan merupakan aktivitas untuk merumuskan CP ya ataupun capaian pembelajaran, kemudian perencanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik, kemudian perencanaan pembelajaran disusun dengan bentuk dokumen, kemudian pembelajaran yang fleksibel, jelas, dan sederhana. Kemudian dokumen perencanaan pembelajaran paling sedikit memuat tujuan, Bapak Ibu. Kemudian ada yang keenam, pembelajaran, langkah dan kegiatan pembelajaran dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Kemudian di bagian keduanya ada capaian pembelajaran yang menjadi tujuan pembelajaran yaitu suatu unit pembelajaran. Pertama, capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran merupakan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Kedua, kurikulum satuan pendidikan disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Baik.
Kemudian ada kurikulum satuan pendidikan. Yang keempat, selain melibatkan peserta didik dan atau orang tua atau wali murid menyusun kurikulum satuan pendidikan pada pendidikan menengah, ya Bapak Ibu, kemudian pendidikan khusus, kemudian capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit, kemudian selain mempertimbangkan karakteristik peserta didik dari sumber daya satuan pendidikan. Kemudian perumusan capaian pembelajaran, terdapat ada perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar pada pendidikan khusus ditujukan untuk optimalisasi, kemudian pembentukan, kemudian penguasaan keterampilan. Yang ketiga, cara mencapai tujuan belajar. Cara untuk mencapai tujuan belajar dilakukan melalui strategi belajar yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas. Nah, ini caranya untuk mencapai suatu tujuan belajar, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, strategi belajar yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas dilaksanakan dengan memberi kesempatan untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata, mendorong interaksi dan partisipasi aktif peserta didik, kemudian berikutnya mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Kemudian di situ ada strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman. Yang keempat, pelaksanaan strategi pembelajaran. Kemudian ada cara menilai ketercapaian tujuan belajar yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan beragam teknik dan atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Kemudian ada cara menilai ketercapaian, kemudian ada yang ketujuh untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, kemudian berikutnya bagaimana relevansi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PJOK atau perencanaan pembelajaran di atas dengan penerapan pembelajaran terdiferensiasi pada kurikulum merdeka berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Jadi di sini ada pendekatan pengembangan kurikulum, Bapak Ibu, yaitu pendekatan kompetensi, holistik, kemudian pendekatan integratif seperti itu. Kemudian selanjutnya, adakah pendekatan lain yang telah Bapak Ibu lakukan dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ya, di sini ada komponen kurikulumnya, Bapak Ibu. Kemudian ada penyusunan program PJOK, kemudian ada kualitas program PJOK-nya, Bapak Ibu. Kemudian ada memahami standar, mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri terkait materi tentang pengembangan kurikulum ini, Bapak Ibu. Kemudian ada filsafat pendidikan di bawahnya, Bapak Ibu. Di sini ada penyusunan program belajar PJOK, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan terkait pengembangan kurikulum? Ataupun menceritakan pengalaman Bapak Ibu untuk penyusunannya seperti apa, kemudian bagaimana Bapak Ibu selama ini di sekolah Bapak Ibu, seperti itu di satuan pendidikannya masing-masing. Mungkin Bapak Ibu lebih berpengalaman tentang penyusunan atau pembuatan kurikulum di sekolah masing-masing seperti itu, sehingga nantinya kita dapat mengetahui untuk belajar bersama tentang pembuatan kurikulum di masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada
untuk menyusun program pelajaran. Baik dalam menyusun program pelajaran PJOK melalui pengembangan kurikulum Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik, kemudian konteks masyarakat, waktu, alokasi, jam pelajaran, kemudian cakupan dan tahapan, kemudian yang keenam teknologi. Yang pertama tadi mengenai kebutuhan dan karakteristik peserta didik Bapak Ibu. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam menyusun program PJOK. Pertama, Bapak dan Ibu menjadi seorang pendengar. Ketika menjadi pendengar, Pak dan Ibu akan sering mendengarkan dengan penuh perhatian dan sistematis. Kita mendengarkan fakta, perasaan, dan persepsi. Baik. Di sini ada konteks masyarakat, jadi analisis terhadap konteks masyarakat dapat dilakukan dengan mengkaji sumber daya ekonomi maupun lingkungan fisik, latar belakang penduduknya, dalam arti etniknya, agama, dan tingkat pendidikan, fasilitas rekreasional yang tersedia, dan lain-lain, sehingga bisa dimanfaatkan untuk belajar Bapak Ibu. Jadi melihat lingkungan di sekitar Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang cocok untuk pembelajaran ketika mungkin aset kita terbatas, jadi bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut, memanfaatkan, jadi sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian ada waktunya. Di sana Bapak Ibu di luar sana ya Bapak Ibu yang mengajar mungkin sambil mengalir mengikuti waktu yang bergulir. Mereka tidak memperhatikan bagaimana waktu yang benar-benar tersedia sepanjang tahun atau bahkan sepanjang jenjang pendidikan anak dalam merancang pembelajaran PJOK. Dan dalam kurikulum terbaru, jam pembelajaran juga diorganisir berdasar fase-fase tumbuh kembang anak. Perencanaan dalam skala jenjang pendidikan fase tahunan dan semester harus dilakukan oleh semua guru. Kemudian ini ada estimasi waktunya, jumlah pertemuan dikali jumlah minggu atau JP. Baik. Selanjutnya ini ada alokasi jam pelajaran Bapak Ibu. Di SD alokasi jam pelajaran per minggu 3 kali 35 artinya 10 menit, kemudian SMP 2 kali 40 Bapak Ibu 60 menit, dan SMA 2 kali 45. Jadi ini adalah tabel Bapak Ibu struktur kurikulum tiap jenjang. Jadi dari SD sampai SMA berbeda. SD itu 3 kali 35, kemudian SMP 2 kali 40, dan SMA atau MA 2 kali 45 menit. Kemudian ini tadi ada cakupan dalam tahapan. Jadi faktor lain dalam pengembangan program pembelajaran adalah pemilihan konten, Bapak Ibu. Berikut bagaimana konten ini dipecah. Ini dipecah menjadi tahapan-tahapan pemilihan konten, dan di sini merujuk pada cakupan secara lebih detail. Itu adalah konten apa saja yang akan diajarkan, apa yang menjadi fokus dan konten tersebut, dan aktivitas apa yang dipilih dalam konten. Jadi konten itu adalah materi yang kita ajarkan kepada anak, Bapak Ibu. Jadi baik dari pengetahuannya, kognitifnya, atau psikomotornya, sehingga dan apa yang harus dipelajari siswa dan apa yang harus dia capai, seperti itu termasuk dalam konten pembelajarannya.
mulai dari teknologi, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya COVID kemarin, jadi Bapak Ibu, pandemi, Bapak Ibu ya. Dan kita masuk ke backward design, Bapak Ibu. Barangkali banyak di antara kita yang tidak familiar dengan istilah backward design. Meskipun istilah ini sudah lama berkembang di dalam studi organisasi dalam pendidikan di Indonesia, backward design baru secara mayor digunakan beberapa tahun belakangan ini, khususnya mulai pengembangan kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Dalam konteks pembelajaran Bapak dan Ibu, backward design adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Ibu, dalam pengembangan program pembelajaran backward design juga menggunakan metode yang sama, yakni dari capaian, kemudian tujuan, dan diteruskan dengan bergerak ke belakang menentukan penilaian, pengalaman belajar, dan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Pendek kata, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Dan proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian menentukan metode penilaian, dan merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ini backward design, Bapak Ibu. Jadi ada 3. Yang pertama, identifikasi capaian, kemudian menentukan metode penilaian, dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Bu, baik. Masih ada tujuan, Bapak Ibu ya. Penjabaran berkaitan desain mundur dalam PJOK, diulas di bawah ini. Tujuan seperti yang sudah diulas sebelumnya, nilai keyakinan dan filosofi, kemudian ada penilaian, yaitu merancang penilaian sesuai dengan tujuan adalah titik krusial di sini, Bapak Ibu. Apa yang peserta didik hendak capai, kemudian bagaimana keberhasilan akan mereka tunjukkan. Kemudian berikutnya ada instruksional, Bapak Ibu. Jadi instruksi atau pengajaran dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran. Dan Ibu harus melakukannya secara sengaja, penuh pertimbangan, kreatif, dan memotivasi. Bu, Bapak Ibu, dan untuk membantu melakukan desain mundur, Bapak Ibu mengembangkan format atau template di bawah ini. Jadi ada tahap 1, tujuannya sudah ditetapkan, apa tujuan hendak dicapai. Di sini Bapak dan Ibu dapat mengacu pada capaian pembelajaran yang berlaku, pemahaman, kemudian apa gagasan besarnya, kemudian apa saja pemahamannya spesifik, Bapak. Kemudian ketiga, yang diinginkan, saja yang kira-kira akan menjadi salah pahaman seperti itu. Ini contoh format template, Bapak Ibu ya. Kemudian ada tahap 2, bukti assessment. Melalui bukti lain apa saja yang dapat menunjukkan capaian hasil yang diharapkan, misalnya kuis, tes, observasi, bacaan rumah, jurnal, dan lain-lain. Dan kriteria yang kinerja tersebut akan dinilai. Bukti yang lain ada melalui bukti lain apa saja yang dapat menunjukkan capaian hasil yang diharapkan, misalnya kuis, tes, observasi, bacaan rumah, jurnal, dan lain-lain. Berikutnya tahap 3, perencanaan pembelajaran. Sini ada aktivitas pembelajaran, pengalaman belajar yang instruksional apa saja yang memungkinkan murid mencapai hasil yang diharapkan, bagaimana desainnya. Ini bantu murid mengetahui kemana arah unit pembelajaran, kemudian apa, kemudian mana, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada
pertahankan hobi atau minat mereka, Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin itu tadi Bapak Ibu masalah pembahasan tentang pengembangan kurikulum, Bapak Ibu mungkin bisa dipahami lagi. Bapak Ibu buka modul-modul di LMS-nya seperti itu, dibaca-baca lagi terkait pengembangan kurikulum, Bapak Ibu. Baik, Pak Ibu, boleh menyampaikan sesuatu terkait pengembangan kurikulum? Pak Ibu, apakah masih terdengar suara saya? Oke, Pak, oke, Pak. Masih nggih? Oke, siap. Mungkin Pak Agus bisa menyampaikan sedikit masalah kurikulum, mungkin bisa menceritakan bagaimana untuk penyusunannya di sekolah jenengan seperti apa, Pak Ibu. Dan bagaimana gitu, Pak. Boleh, Pak. Atau mungkin di setiap awal semester ada kegiatan dengan guru yang lain, merancang rencana ataupun RPP itu, modulnya seperti apa, membedah bareng masalah CP istilahnya seperti itu, Bapak Ibu. Atau Pak Agus boleh, guru yang lain, Bapak Ibu guru yang lain boleh. Belum kegiatan untuk hari ini kita cukupkan, Bapak Ibu. Baik, untuk sesi hari ini Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan Big Out Design. Baik, Ibu. Monggo Pak Ibu, masih ada waktu kurang lebih 15 menit sebelum kita tutup. Ada yang ingin menceritakan bagaimana terkait pengalamannya tentang kurikulum, penyusunannya seperti apa di sekolah Pak Ibu. Boleh kita saling sharing seperti itu. Bu Asmi boleh, Pak Misja atau Pak Agus, silahkan. Jadi kalau pengalaman saya sendiri terkait baik, boleh Pak, silahkan. Pak Solihin, silahkan Pak. Mohon maaf Pak, terputus, putus-putus Pak. Mungkin bisa diketikkan saja Pak di kolom chat seperti itu
terkait pengalaman Bapak seperti apa? Gimana untuk penyusunan kurikulum, atau kita terlibat di dalamnya atau tidak, seperti itu. Kita diperhatikan atau tidak untuk masalah pelajaran PJOK di sekolah, Bapak Ibu, atau dikesampingkan seperti itu. Jadi kita yang penting ngumpul seperti itu, atau gimana Bapak Ibu? Baik, untuk pertanyaan Pak Solihin, adakah kurikulum akan berganti lagi? Kalau menurut saya sendiri kemungkinan iya, Pak. Mungkin lebih ke penyempurnaan lagi terkait pembelajaran ataupun kurikulum. Jadi seperti yang kita lihat, Pak Ibu, selama ini mungkin kita sudah bergonta-ganti selama satu dekade ini, mungkin sudah berapa kali berganti-ganti kurikulum. Terkait itu sebetulnya itu hanya bentuk apa ya Bapak Ibu ya, penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dan mungkin kurikulum itu sendiri ya bisa nanti berubah Bapak Ibu, terkait mungkin ya Bapak Ibu lebih paham terkait kurikulum seperti itu. Jadi dengan mungkin dilihat dari perkembangan zaman seperti apa Bapak Ibu, cara belajarnya anak itu seperti apa yang dibutuhkan anak seperti itu. Jadi terkait hal itu tidak menutup kemungkinan kurikulum itu akan berganti lagi, artinya untuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Jadi seperti kurikulum K13 mungkin mengenai kognitif afektif psikomotor itu kan lebih terperinci di kurikulum K13. Kemudian terkait di kurikulum Merdeka ini lebih di apa namanya, dibulatkan seperti itu. Artinya kurikulum Merdeka ini ya masih ada kaitannya dengan kurikulum sebelumnya. Jadi seperti itu, Pak. Mungkin itu tanggapan saya, Pak, terkait kurikulum kedepannya seperti apa. Mungkin kalau Pak Solihin itu sendiri seperti apa? Bisa menambahkan. Cek, Pak Solihin, apakah suara saya terdengar? Gitu nggih, Pak, terkait kurikulum. Artinya mungkin untuk kurikulum berikutnya itu penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, boleh? Boleh. Izin. Oke, Pak Nur, siap. Baru masuk, Pak. Siap. Boleh menambahkan, Pak? Sedikit saja, Jadi Pak. nambah sedikit. Jadi tentang kurikulum Merdeka, khususnya dari mata pelajaran PJOK. Jadi kita memang diminta untuk mengikuti kurikulum yang ada. Jadi kita juga harus memahami karakteristik kurikulum K13 ini fokusnya kemana. Jadi fokusnya kemana? Itu. Mungkin kita tahu bagaimana kita fokusnya pada pengembangan soft skill atau karakter siswa. Bagaimana juga kita memberikan materi yang esensial yang
dan juga pembelajarannya juga fleksibel, karena kita ketahui bagaimana kita sekarang pembelajaran itu kan seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, bahwa bagaimana mengusahakan pembelajaran itu terfokus pada peserta didik. Jadi tidak terfokus lagi guru kepada guru. Guru mungkin hanya sebagai fasilitator juga, mendampingi anak-anak untuk materi. Jadi kita juga sebagai guru tidak bingung dengan kurikulum yang ada, karena memang seperti ketika pelatihan kemarin, guru ini adalah sebuah profesi yang profesional. Jadi guru siap mengikuti kurikulum apa saja. Jadi terkait dengan karakteristik tadi yang menjadi pembahasan tadi, bagaimana guru juga bisa menggali potensi murid ya lebih dalam, baik itu potensi pengetahuannya, potensi keterampilannya dalam proses pembelajarannya. Ya, karena kita lihat juga bagaimana kita menuntun peserta didik atau siswa itu bisa mengeksplor pengetahuan yang mereka sukai, materi yang mereka sukai. Jadi ketika pembelajaran PJOK ini kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Kita menyesuaikan dengan hal-hal atau materi-materi yang disukai oleh siswa. Ya, jadi mungkin kalau pembelajaran PJOK pengalaman yang ada, karena kebetulan saya juga berada di 2 kurikulum, di Kurikulum Merdeka dan Kurikulum K13 di sekolah. Jadi menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi harapannya, sekali lagi harapannya adalah bagaimana kita bisa mendampingi siswa mengeksplor pengetahuan materi yang siswa sukai. Jadi guru juga tidak terlalu terbebani dengan hal-hal yang bersifat administrasi mungkin itu saja Mas Adi. Mungkin mohon maaf agak telat sedikit. Dan nyambung ini hanya sekedar eksplor yang pengalaman yang sudah saya alami di sekolah. Mungkin itu saja, makasih Mas. Baik, terima kasih Pak atas masukannya atau tambahannya tentang terkait kurikulum, bagaimana nantinya bisa berubah tadi ya. Ini ada sangat poinnya dengan pertanyaan Pak Solihin tadi. Baik, terima kasih Pak Nur. Mungkin masalah dibandingkan saya seperti itu. Jadi sebenarnya tadi saya lebih pengennya menggali lebih banyak terhadap Pak Nur, tapi Pak Nurnya agak ada keperluan tadi seperti itu. Jadi baik, terima kasih Pak Nur dan Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan dulu. Baik, seperti biasa, mungkin sebelum kita tutup, kita sesi foto bersama dulu. Boleh dihidupkan kameranya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Boleh ke yang lain Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan PKGB juga ini, walaupun di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kedepannya menjadi berkah untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk sebelum kita tutup pada sore hari ini, kita berdoa sesuai ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu untuk tugasnya segera diselesaikan. Kalau bisa sebelum kita luring nanti, untuk di modul 1 ini sudah selesai semua seperti itu. Jadi nanti ada tes pos seperti itu, jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke modul 2. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Selamat berlibur. Salam olahraga. Jaya. Pak Soli langsung ke lapangan kayaknya ini. Udah siap nih. Udah dari tadi siapnya itu. Langsung cus ya, Pak. Apa jangan-jangan udah di lapangan ini, Pak? Iya. Jadi luringnya itu di SMK 17 ya, Mas Adi? Iya Pak, untuk sementara kemarin itu kan saya pertimbangannya pengennya awalnya di sekolah jenengan. Tapi kalau saya tanya dengan BGP, kalau ada peserta di situ, nanti yang pesertanya tidak dapat itu Pak, transportnya. Ya, jadi saya pindah di YP. Jadi ini masih koordinasi dengan pihak YP dulu Pak. Tapi sudah saya ajukan ke pihak BGP seperti itu. Terus sistem belajarnya gimana itu nanti ketika luring? Itu sampai sore kayaknya Pak. Jadi seminggu itu full. Terus di kelas Pak. Narasumbernya dari siapa saja? Narasumbernya dengan fasilnya masing-masing gitu Pak. Oh, fasilnya masing-masing. Nanti mungkin pihak BGP juga melihat ngontrol sedikit seperti itu Pak. Jadi itu fokusnya ke pembahasan modul ya? Modul itu ya? Iya Pak, di modul berikutnya di modul 2 itu mengenai pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran dan mengenai SEM Pak, 3 itu. Ya. Dan itu kan dengan kelas lain juga banyak yang di SMK YP juga itu, berarti harus koordinasi juga itu bagaimana? Iya Pak. Ini masih nyari kira-kira kepala sekolahnya siapa ya? Belum paham saya Pak. Masih Pak Basir ketua sekolahnya. Pak Basir. Nanti bisa minta kontaknya Pak kalau ada. Dari kemarin lupa mau nanya jenengan. Enggak, yang lain komunikasi lihat siapa? Kalau yang lain juga belum komunikasi Pak. Masih itu kan kemarin masih nyetorkan data ke BGPJ aja, rencananya ke sana gitu. Yo, coba nanti tak tanya. Biasanya komunikasi kan SMK kan sering dipakai untuk kegiatan. Jadi pasti udah. Karena kami juga di UT juga pakai SMK YP 17. Jadi untuk coba nanti tak tanyakan lagi. Kalau ruangannya kira-kira banyak nggak Pak yang kosong atau gimana? Ya, makanya itu berbarengan kalau dengan lain banyak. Kalau pas jam sekolah ya nggak tahu itu ada nggak kalau jam sekolah. Itu kan full itu ya. Yang di atas itu kepake semua nggak Pak? Kepake itu yang di atas. Oh, pakai aja. Makanya kalau jam sekolah agak repot juga gitu. Apalagi berapa kelas mau pakai ke situ semua gitu kan. Iya, 4 kelas Pak. 4 kelas kan mau ke sana. Iya. Harus dikomunikasikan dulu, di booking dulu. Iya Pak. Coba nanti tak tanyakan nanti. Iya Pak. Terkait kemudian soundnya juga ada nggak kira-kira? Terus apa saja yang dibutuhkan itu selain itu nanti? Kan kelas LCD mungkin LCD nggak ada. Nggak ada mereka, nggak ada SMK. Nggak ada Pak ya? Karena dipakai ini hanya berapa juga dipakai untuk pembelajaran itu. Iya Pak. Saya ngajar UT pakai ini soalnya nggak ada sediakan LCD. Iya. Berarti bawa sendiri gitu nggak Pak? Iya, bawa sendiri. Bawa sendiri aja LCD. Iya. Ya coba tak komunikasikan. Ya mungkin kita tolong ya Pak. Berarti yang dibutuhkan kelas selama berapa hari? 7 hari Pak. 7 hari dari pagi mungkin jam 8 sampai 5-an kalau dulu saya Pak. Kalau di kegiatan aslinya, kalau saya di Karang dulu seperti di Bandar Lampung sampai sore jam 5 udah selesai. Ya. Terus fasilitas lain yang dibutuhkan sound juga nggak ada. Kalau nggak bawa sendiri nggak ada San. Iya Pak. Kalau sound ya
kurikulum sendiri itu. Berarti anu Pak Nggih, berarti kalau misalnya diperbolehkan cuma kelasnya aja, kita untuk Ya. alatnya bawa sendiri ya Pak? Cuma kelas saja. Nggih. Kalau Gimana? pilihannya SMP 17 gimana? Di SMP 17 ya? Malah lengkap Pak atau gimana? Ya enggak, kelasnya juga kan ada pilihan gitu loh. Kalau SMK penuh, kan sebelahan itu pilihannya. Kalaupun memang harus ke SMP 17 semuanya. Masalahnya itu suratnya sudah keluar ya Pak? Oh ya. Ya udah kalau udah keluar. Ya udah coba tak nanti komunikasikan sama ini. Iya Pak. Siap. Saya juga komunikasi sama kawan yang lain masalah peralatannya juga itu Pak ini. Peralatannya. Nah terus sistemnya, nah kalau mereka nanya sistem sewanya gimana itu? Sistem umumnya perawat ini. Kemarin sudah bentar Pak, saya ingat lagi. Kayaknya di suratnya itu ada sistemnya Pak. Oh sudah ada sistem ya. Udah Pak, sudah ada. Nanti pihak BGP juga langsung hubungi kayaknya Pak. Oh kalau ya emang udah. itu. Iya. Iya Pak. Oke, boleh live Bapak Ibu. Oke ya. Oke. Matur suwun Pak Nur.